Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali pada malam hari ini dapat berjumpa kembali bersama saya Cecilia Putri dalam program acara Sorot seputar obrolan rakyat objek topik terkini pada malam hari ini. Dan untuk tema kita pada malam hari ini yakni mengenai 1 tahun Trans Banyumas. Yang mana Trans Banyumas ini diharapkan bisa menjadi agen perubahan moda transportasi di Kabupaten Banyumas ini, dan tidak terasa sudah 1 tahun Trans Banyumas hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Banyumas ini. Dan di studio juga sudah hadir beberapa narasumber kita yang luar biasa tentunya. Namun sebelum itu saya informasikan kepada pemirsa Banyumas TV, tayangan ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming website kami di www.banyumastv.com dan juga pada media sosial kami di channel YouTube Banyumas TV Official dan juga di Instagram @banyumas_televisi dan juga Facebook Banyumas Televisi. Oke, baik, kita langsung saja ke narasumber kita pada malam hari ini, yakni yang pertama ada Bapak Dr. Andos Haji Sadewo Trilastiono selaku Wakil Bupati Banyumas. Oke, baik, selamat malam Bapak. Selamat malam. Oke, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan harus tetap sehat. Harus tetap sehat di tengah cuaca yang tidak menentu. Oh iya, pokoknya semangat terus. Ya, mungkin bisa disapa terlebih dahulu Pak, pemirsa Banyumas TV yang di rumah. Pemirsa Banyumas TV, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sampingnya juga sudah hadir ada Kabid Lalu Lintas, ada Bapak Arif. Oke, selamat malam Bapak. Selamat malam. Oke, apa kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya, mungkin bisa disapa juga pemirsa Banyumas TV. Selamat malam pemirsa semua Banyumas TV. Salam sehat untuk kita semua. Oke, amin. Ya, kemudian juga sudah hadir ada Bapak Ipung Marta Marsikon selaku Kepala Pengelola Trans Banyumas. Ya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Oke, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat. Oke. Ya, mungkin bisa disapa terlebih dahulu pemirsa Banyumas TV. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada seluruh pemirsa Banyumas TV di di tanah air. Mudah-mudahan sih bisa terjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Oke, baik. Oke, luar biasa. Kita nanti ngobrol santai saja ya Pak mengenai 1 tahun Trans Banyumas yang sudah hadir di Kabupaten Banyumas ini. Oke. Oke, pertama saya ke Bapak Sadewo terlebih dahulu nih Pak. Bagaimana sih Pak awal mula adanya Trans Banyumas di Kabupaten Banyumas ini Pak? Ini sudah banyak ya Iya, yang ceritanya sudah panjang ya. tentang Trans Banyumas itu awal mulanya bagaimana. Ini kan awalnya itu merupakan program dari pemerintah pusat ya, untuk memperbesar moda transportasi umum yang lebih baik gitu ya, yang bisa dipergunakan oleh masyarakat, nyaman, murah, kemudian ramah lingkungan gitu ya. Awalnya itu sebetulnya Banyumas nggak masuk ke dalam daftar penerima program ini, program Trans Banyumas. Ada 10 kabupaten kota tapi semuanya gede-gede. Memang awal itu saya yang agak ngotot, tapi seizin Pak Bupati tentunya ya. Saya ke Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, minta supaya Banyumas diberikan alokasi untuk pengadaan moda transportasi yang Trans Banyumas ini. Itu prosesnya lama itu, beberapa tahun ya, dari awal yang teman-teman pengusaha transportasi itu Mas Ipung itu termasuk yang dulu maki-maki saya setiap hari. Saya demo sampai saya. Tapi kalau saya kan kalau demo dengan saya kan gini Mbak. Gimana? Jadi nggak usah demo yang rame-rame lah, yuk ngobrol aja ngobrol. Baik. Proses dari mulai ribut sampai disetujui itu memerlukan waktu hampir 2 tahun ya Mas Ipung. Baik. Jadi ada awalnya ada penolakan dari teman-teman pengusaha transportasi karena begitu ada Trans Banyumas akan mematikan transportasi yang lain yang sudah ada. Ini kan bisnya baru, bagus, apalagi waktu itu masih belum berbayar ya. Nah, keistimewaannya di Banyumas apa? Kita mendiskusikan dari awal. Kalau ada permasalahan, kita ingin menggapai sesuatu, itu lebih baik ribut di awal. GG orang ribut, yang penting nggak gelut lah, nggak bom-boman gitu ya. Ribut sampai 2 tahun, sehingga
akhirnya setelah diskusi dengan teman-teman ya di Pandegani sama Mas Ipung itu ya, akhirnya ada kesepakatan. Mungkin perbedaannya Trans Banyumas dengan Trans di wilayah lain, kalau Trans Banyumas itu bis-bisnya itu tidak dimiliki oleh orang per orang. Ada satu bis yang dimiliki oleh 10 orang ya Mas Ipung. Baik. Karena waktu itu harga bisnya itu down payment-nya, harga bisnya 800 atau berapa, saya yang paling nggak ngerti itu. 900. Sekitar 900 juta. Dengan down payment itu 200 juta. Nggak ada pengusaha-pengusaha angkutan kota yang mampu mempunyai uang segitu, sehingga down payment-nya itu disepakati itu dalam proses 2 tahun itu. Misalkan ada 10 orang nih, oke, mereka memiliki satu bis, ya, kemudian down payment-nya urunnya 20 kan jadi 200. Kemudian pengelolaannya dikelola oleh PT Banyumas Raya Transportasi, dan ini satu-satunya di Indonesia. Baik. Dari 10 titik yang disetujui untuk mendapatkan moda transportasi Trans Banyumas ini, hanya Kabupaten Banyumas yang pengelolanya adalah pengelola lokal. Itu yang saya mempertahankan itu sampai ribut ya, sampai gegeran untuk membela teman-teman Banyumas. Apabila nanti pengelolanya kemudian datang, mohon maaf ya, dalam tanda petik gajah-gajah pengusaha transportasi dari Jakarta, nanti teman-teman kayak Mas Ipung mati beneran. Tapi sekarang udah pada ketawa. Yang dulu menolak untuk bergabung, bahkan sekarang mereka ingin agar bisnya ditambah, kemudian trayeknya ditambah, agar nanti mereka yang punya angkot juga bisa ikut memiliki Trans Banyumas. Dan alhamdulillah saat ini dari 10 wilayah, 10 kabupaten kota, itu yang terbaik itu Banyumas. Ini luar biasa. Bahkan untuk load factor ya, load factor itu tingkat penumpangnya ya, itu yang paling bagus juga Banyumas. Yang meskipun sekarang sudah tidak gratis lagi, sudah mulai berbayar. Itu awalnya dari akhir singkatnya begitulah, dari keributan tapi akhirnya menjadi nyaman-nyaman ya, saja. Jadi sudah lama diajukan ya Pak? Sudah, dari awal saya jadi wakil bupati ya Mas Ipung ya. Baik. Dari ribut, kalau dulu juga datang ke kantor marah-marah, maki-maki terus ke saya. Sama teman-teman saya digoblok-goblokin sama dia. Tapi sekarang pada tersenyum. Meskipun kadang-kadang ini ya, ini kan biasanya teman-teman itu kan kalau pengusaha-pengusaha bis itu kan cash and carry gitu, bayar-bayar. Sekarang memang ini by the service itu kan, jadi penumpang servisnya itu dibayar oleh pemerintah, oleh pemerintah pusat dari APBN. Kemudian nanti setelah berbayar uangnya pun masuk ke, bukan ke kas daerah, tapi ke pemerintah pusat. Ya, misalkan kebutuhan dalam 1 bulan itu kemudian satu bis, misal berapa ya Mas Ipung ya? Satu bis, satu hari. Satu unit bis per hari? Per hari 46 unit atau 52 unit itu sekitar 100 juta. Sekitar 100 juta. Satu hari. Dengan 56 unit ya, yang beroperasi 52 yang berakhir, itu sekitar 100 juta. Itu dibayar oleh pemerintah. Meskipun penghasilannya cuma 50 juta, itu dibayar oleh pemerintah. Itu bukti bahwa pemerintah saat ini itu sangat mendukung dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Ini kan merubah mindset agar orang, masyarakat di Banyumas khususnya ya, nanti mudah-mudahan ini program ini bisa dilanjutkan di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat itu berpindah dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum yang nyaman dan aman. Baik. Jadi melalui lika-liku yang panjang ya Pak, untuk menghadirkan Trans Banyumas di kota Banyumas ini. Tadi juga kita sudah berbicara mengenai awal mula adanya Trans Banyumas ini, pastinya melalui beberapa proses yang panjang dan sudah sejak lama diajukan, dan hingga saat ini sudah ada dan sudah beroperasi di Kabupaten Banyumas selama 1 tahun ini. Kemudian kita ingin ngobrol bersama Bapak Ariel selaku Kabid Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan kita. Pak, dengan adanya Trans Banyumas yang hadir di Kabupaten Banyumas ini, kebijakan apa saja sih Pak yang diajukan oleh Dinas Perhubungan ini Pak? Baik Mbak, jadi untuk mendukung kelancaran atau kesuksesan Trans Banyumas di Kabupaten Banyumas ini, memang ada beberapa langkah yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam hal ini oleh
melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Jadi untuk mendukung program BTS atau dengan penyebutan di Banyumas adalah Trans Banyumas ini, kita sudah melangkah beberapa hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yaitu kita membangun halte dari 154 tempat pemberhentian yang sudah disepakati dalam studi itu. Kita baru, pemerintah daerah baru bisa membangun 16 unit halte. Mudah-mudahan ke depan akan bertambah. Dan Pak Wakil Bupati, Pak Sadewo sudah mendukung untuk karena keterbatasan anggaran di pemerintah daerah, kita mencari CSR atau peluang-peluang dari pengusaha atau dari perusahaan-perusahaan untuk memberikan atau bisa membangun halte. Kemudian kita juga memasang rambu atau rambu dan marka pemberhentian atau tempat pemberhentian bis. Itu 154 titik kita sudah kita bangun. Kemudian juga kita membuat surat edaran. Jadi agar tadi disinggung oleh Pak Wabub bahwa Trans Banyumas ini biar sukses, seperti apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Pak Bupati akhirnya membuat surat edaran yang menyatakan atau memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya pegawai negeri, untuk beralih menggunakan angkutan umum. Ya, terutama karena ini koridornya masih terbatas, baru 3 koridor, terutama bagi PNS atau pegawai yang rumahnya terlewati oleh jalur Trans Banyumas ini. Dan mudah-mudahan ini juga kita dorong terus untuk ada shifting yang lebih besar lagi, perpindahan dari kendaraan pribadi menjadi ke angkutan umum. Kemudian kita juga untuk mensukseskan ini juga kita melakukan evaluasi trayeknya. Kebetulan dari 3 koridor ini tadi disampaikan memang yang load faktornya paling rendah itu adalah koridor 3. Nah, kita mendorong bagaimana caranya koridor 3 itu bisa naik. Di awal itu kita masih tertati-tati di 30% load faktornya, sementara yang koridor 1 dan koridor 2 sudah di atas 60%. Nah, ini kita coba apa yang salah dari trayek kita ini, apakah trayeknya yang salah atau manajemennya. Kita coba, akhirnya kita buat 2 kali, kita sempat 2 kali melakukan evaluasi rutenya. Akhirnya sekarang kita dengan rute yang sekarang alhamdulillah load faktornya sudah naik, sudah stabil di 45 sampai 54%. Itu salah satu upaya kita. Mudah-mudahan ke depan akan lagi banyak hal lagi yang bisa kita kerjakan. Oke, kalau boleh tahu Pak, untuk jumlah armadanya tuh dari awal ada berapa hingga saat ini ada berapa itu Pak jumlah armadanya? Iya. Nah, ini kan berdasarkan studi, Pak. Jadi berdasarkan studi kita tidak ujuk-ujuk menentukan trayeknya. Kita sudah dari konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan dihitung. Kemudian jatuhlah dengan 3 koridor ini ketemu 46 kendaraan. 46 kendaraan untuk 3 koridor atau 3 trayek, dengan masing-masing trayek itu ada 2 kendaraan cadangan. Jadi totalnya 52 kendaraan, Pak. Oke, baik. Ya, kemudian untuk koridor ini kan ada 3 ya, Pak. Mungkin bisa disampaikan bagi pemirsa Banyumas TV yang belum mengetahui untuk jalurnya itu dari mana saja, Pak. Ya, baik. Jadi untuk koridor 1 itu ada Pasar Pon Aji Barang. Jadi kita lurus saja itu dari Pasar Pon sampai dengan Terminal Aji Barang, itu koridor 1. Ya, melewati dari Pasar Pon ke Karanglewas sampai ke Aji Barang. Dan di Karanglewas kita masuk ke Terminal Karanglewas. Karena kita pemerintah daerah punya terminal tipe C di Karanglewas, jadi Trans Banyumas masuk ke sana, pulang perginya masuk ke sana. Kemudian yang koridor kedua ini dari Notok sampai dengan Terminal Baturaden. Jadi terminal, kalau kita mungkin orang biasa menyebut terminal bawah ya, terminal bawah Baturaden. Itu kita dari Notok
sampai dengan Sawangan, ya, Sawangan ke arah alun-alun, alun-alun ke utara, ke Simbang Omnia, Gatot Subroto ke Kebon Dalam ke utara sampai ke Baturaden. Pulangnya, turunnya itu kita dari Simpang Aston itu melewati Jalan Dr. Angga. Dr. Angga, kemudian masuk ke Jalan Kesatrian. Kesatrian masuk ke Jalan Merdeka, Jensut, kembali lagi ke arah Noto. Kemudian yang koridor 3 ini koridor yang apa istilahnya mengelilingi dalam kota, dari Terminal Bulukitu sampai dengan Terminal Kebon Dalam. Jadi dari Bulukitu ke arah barat sampai ke Tanjung ke Pasar Pon, kemudian ke arah Unwiku, muter sampai ke Pabuaran, Duku Waluh, kemudian sampai ke Kebon Dalam. Dari Kebon Dalam ke ini kan loop ya, jadi dari Kebon Dalam tidak kebalik, Mbak. Kalau yang 2 koridor itu kan balik. Kalau ini enggak, dari Kebon Dalam itu ke bawah atau ke selatan. Ke selatan kita ke ke arah Perintis. Kemudian sampai ke Bulukitu lagi. Kayak gitu. Ini kalau kembalinya dari Bulukitu, arah baliknya itu dari Bulukitu nanti lewat dari Panjaitan, tidak lewat. Kalau yang tadi itu berangkatnya itu lewat Gerilya ke arah Pasar Pon ke Tanjung ya. Kalau ini berangkatnya kebalikannya dari Bulukitu ke Karangbawang, lewat dari Panjaitan, kemudian Pramuka, Kebon Dalam. Nah itu nanti balik lagi sampai ke Bulukitu. Oke, kita ke Pak Ipung ini selaku pengelola Trans Banyumas ya Pak. Siap. Nah, untuk jam operasionalnya itu bagaimana Pak? Ya, apakah full dari pagi hingga malam atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Banyumas TV. Oke, terima kasih. Selamat malam pemirsa Banyumas TV. Untuk jam operasional kita mulai jam ada 2 yang untuk Notok itu kita mulai jam 4.45 menit. Kemudian jam setengah 9 kita sudah terakhir operasional. Sedangkan untuk koridor 1 dan 3 kita mulai tetap di jam 5 pagi, terakhir beroperasi jam 9 malam. Oke, jadi nggak usah khawatir ya untuk masyarakat Kabupaten Banyumas yang akan mungkin berangkat kerja pagi, itu operasionalnya dari jam 4 malah ya Pak? Jam 4.45. Oke, baik. Ya, untuk Bapak Aik ini, apakah dilakukan pengecekan secara rutin ini Pak untuk armadanya agar bisa beroperasi secara prima terus menerus itu? Apakah ada pengecekan secara rutin gitu Pak? Kalau di kami itu pengecekan lewat uji. Ya, kalau uji itu 6 bulan sekali. Tapi tanggung jawab pengelola Pak Ipung itu setiap hari. Pak Ipung yang bisa menggambarkan lah apa yang sudah dilakukan setiap harinya, karena tanggung jawabnya besar. Operator itu tanggung jawab besar. Mungkin Pak Ipung yang bisa menyampaikan apa sih yang sudah dikerjakan, karena tuntutannya dari Kementerian Perhubungan itu sangat tinggi, SPM-nya itu sangat tinggi, Mbak. Jadi kebersihan dan kerapian itu dinilai. Pak Ipung mungkin yang tahu persis bagaimana. Ya mungkin bagaimana Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak. Iya, terima kasih. Kita memang sudah berkontrak dengan Kementerian Perhubungan bahwa harus semuanya menempati ya, termasuk SPM dan SOP yang sudah ditentukan sebelumnya. Salah satunya adalah kendaraan ini harus dalam kondisi prima setiap hari, ya. Karena ada 46 unit yang operasional setiap hari dan 6 unit cadangan yang memang disiapkan untuk jika dari 46 ini ada yang trouble. Jadi nanti yang kalau 46 yang trouble ini akan digantikan dari 6 unit ini. Oke, baik. Ya, kemudian apakah sebelum adanya atau menjalankan armada Trans Banyumas ini, apakah ada pelatihan Pak untuk sopirnya, untuk tim operasionalnya itu bagaimana Pak? Betul. Dari seluruh tim termasuk driver ya khususnya ya, driver dan staff baik operasional maupun adminnya semuanya melakukan pelatihan. Jadi dari kementerian pertama kali itu ada pelatihan sebanyak 110 driver. Jadi total kita ada 110 driver
2 shift. Jadi satu hari itu dua driver. Jadi pagi jam 5 sampai jam 1, nanti jam 1 sampai jam 9 itu ganti shift. Gitu, Oke, gantian ya Bapak. Ya, kepada Bapak Sadewo ini. Ya. Apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan dari pemerintah Pak untuk program BTS ini Pak? Sudah. Sosialisasi itu kita lakukan dari awal ya. Bahkan di saat ini kita sosialisasi masuk ke sekolah-sekolah. Saya sendiri pernah jadi supir bis masuk ke SMA 2 ya, masih bingung ya. Itu sudah kita lakukan. Memang susah ya merubah mindset, kebiasaan yang biasanya naik kendaraan pribadi berubah menjadi kendaraan angkutan umum. Tapi kalau itu nyaman, saya yakin bertahap akan berubah. Ya. Kemudian salah satu cara ya mungkin ya untuk meningkatkan load factor itu, waktu itu saya diskusi sama Mas Ipung ya dengan teman-teman dinas perhubungan. Itu jarak antar bis ya, apa namanya, headway-nya ya namanya, headway, jarak antar bis jalan itu kalau pas jam sibuk, misalnya jam 7, jam-jam sekolah, itu mungkin bisa per 5 menit, itu kalau di luar negeri begitu biasanya. Nanti kalau jam yang agak longgar itu dijarangin lagi. Nanti kalau jam pulang kantor, pulang sekolah Kemudian sebetulnya usulan kita itu bukan hanya 3 trayek ya, 3 koridor, tapi ada 6 koridor. Tapi saat ini dari Kementerian Perhubungan baru menyetujui 3 koridor yang tadi disebutkan. Rencananya ke depan ya mudah-mudahan ini karena terkait dengan anggaran ya di pusat. Jadi sementara ini yang disetujui baru 3 koridor. Memang banyak yang masyarakat yang tanya ke saya, ini saya jelaskan sekalian. Kenapa tidak sampai Wangon? Karena yang menentukan tidak sampai Banyumas. Yang menentukan koridor itu bukan kita, tapi konsultan dari Kementerian Perhubungan. Yang jelas kita sangat mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kementerian Perhubungan ya, terutama Dirjen Perhubungan Darat dulu Pak Budi Setiadi, dan sekarang alhamdulillah didukung oleh penggantinya Pak Budi Setiadi, Pak Endro, matur nuwun Pak Endro. Ya mudah-mudahan ini yang 3 koridor yang belum ada segera disetujui oleh pemerintah pusat ya, oleh Kementerian Perhubungan, sehingga kita bisa jalan sampai ke Banyumas. Bahkan ada koridor yang sebetulnya sampai ke Kroya. Ada koridor yang nantinya rencananya sampai ke Bandara Sudirman. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Iya, jadi jangan khawatir ya bagi pemirsa Banyumas TV di daerah Banyumas dan mungkin Kroya ya, nanti akan diajukan ya untuk sampai ke antar kabupaten sudah ya. Baik. Ya kemudian ini Pak, untuk Pak Arief sendiri, fasilitas apa sih Pak yang diberikan dari Dinas Perhubungan ini untuk Trans Banyumas ini? Iya. Fasilitas tadi sudah seperti yang sudah kami sampaikan ya Mbak. Jadi kita mendukung secara dari sarana prasarana atau dari perlengkapan jalan dan haltenya. Mungkin nanti Pak Dewo juga bisa memberikan gambaran CSR ya. Kebetulan apa yang getol untuk mencari CSR adalah Pak Dewo. Kemarin baru meresmikan satu itu beliau CSR. Memang tadi kita untuk mendukung kesuksesan Trans Banyumas ini memang ada memang kewajiban, salah satu kewajiban pemerintah daerah yang diminta oleh Kemenhub, yaitu meningkatkan load factornya, Kemarin itu ketika masih gratis tinggi, begitu sekarang berbayar ada penurunan sedikit, tapi alhamdulillah ini kita mulai naik lagi, ke depan mungkin kemarin yang sudah diwacanakan di internal kami dengan adanya di Perda 4 2021 tentang penyelenggaraan parkir, itu salah satu alternatif, salah satu langkah yang bisa diambil adalah menaikkan tarif parkir pada ruas-ruas jalan yang volumenya tinggi dan yang dilewati oleh Trans Banyumas. Nah, misalnya Jalan Masjid, itu bisa jadi nanti parkir di sana itu akan lebih tinggi karena dengan Perda 4 itu akan ada pembagian zonasi parkir yang mana membedakan tarifnya. Ini salah satu
yang didorong oleh Kementerian Perhubungan, coba parkirnya dinaikkan, coba nanti orang berpindahnya akan berapa persen. Kalau sekarang shiftingnya masih 50%, sekitar 50%, mudah-mudahan nanti dengan itu bisa. Oke, baik, ada yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa ya? Di mana? Bayu, Mbak. Oke, Mas Bayu. Dari mana Mas Bayu? Jatilawang. Oke, Mas Bayu dari Jatilawang. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Campurannya bahasa Jawa Bela ya, Mbak. Pak. Iya. Oke, baik. Iya, anu wong desa lah ya. Arep takon Pak karo Pak Dewo nggih, Pak. Karo Iya, priwe. Apa ya? Pak Ikung apa ya, Pak? Oke, monggo. Iya, kenapa jadi Trans Banyumas ora betul Banyumas? Ora betul Jatilawang lu. Saya yang pengen lari Purwokerto numpak bis gitu, Pak. Kayaknya aku bakal iklan gitu. Iya. Oke. Nggih Pak Ikung niku ini kan tanggane yang jajar Pak, bayarnya kartu apa ya? Sing kartu ditempel ngantok. Oh iya. Iya, jadi orang dari Tipak di kepriwenya yang jadi pengen munggah mandek Tipak. Iya, baik. Oke. Siapa jenenge apa ya, Pak? Pak Bayu, oke, baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi untuk Pak Bayu? Wis Mbak, ke kartunya sing dino karo kartu ATM bisa ora sih, Mbak? Oke, baik. Oke, baik. Suwun, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bayu dari Jatilawang ya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Pak untuk pertanyaan Pak Sadema. Iya, Mas Bayu memang urutan Jatilawang. Banyumas ku minangnya ngusulaken 6 koridor yang disetujui itu tembe 3 koridor. Dan belum masuk Jatilawang. Nek karepe aku, karepe Pak Bupati ya kabeh Banyumas diputeri. Tapi ini kan dana nggo bayar. Kini kan Trans Banyumas itu kan di sini ya. Itu sebetulnya istilahnya kalau dari pusat kontraknya itu BTS, by the service ya. Jadi servisnya itu yang dibayar, servis dari bis itu yang dibayar oleh APBN. Ya, Mas Bayu tadi. Karena keterbatasan anggaran mungkin juga karena COVID kemarin ya. Yang 6 koridor itu baru disetujui 3. Nah, nanti kedepannya kita akan usulkan lagi. Dongan nyung ya wis tekan Jatilawang gitu. Nek Jatilawang tekan Lumbir karo. Oke, baik. Oke, selanjutnya untuk Pak Ipung tadi mengenai pembayaran ya Pak, yang tadinya gratis ya Pak, sekarang juga sudah berbayar. Bagaimana mungkin bisa diinformasikan untuk pemirsa tadi Mas Pak Bayu yang bertanya? Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Bayu. Saya coba jawab bahwa untuk pembayaran kita memang cashless ya, jadi tidak terima uang tunai. Kita mulai berbayar tanggal 31 Oktober 2022. Sistem pembayarannya itu cashless, bisa menggunakan kartu non tunai. Itu diantaranya ada e-money dari e-money ya. Kemudian ada Brizi, kemudian ada Tap Cash dan Flash atau kartu e-money yang dikeluarkan oleh instansi-instansi lain. Itu bisa. Dan juga bisa digunakan juga dengan menggunakan dompet digital ya. Dompet digital itu diantaranya itu GoPay, Dana, kemudian ShopeePay, OVO dan sejenisnya. Tinggal tap aja atau tinggal scan barcode yang sudah kita siapkan di samping driver atau pengemudi. Oke, gitu. Baik. Jadi begitu ya untuk Pak Bayu mengenai pembayaran. Nah, itu ada kartu tersendiri atau enggak itu Pak untuk menaik? Tidak ada, itu sama aja. Jadi kartunya kartu yang bisa dipakai untuk aktivitas atau pembayaran di tempat lain. Jadi kartu itu bisa dipakai untuk bayar tol atau belanja di minimarket, itu bisa juga. Tapi kalau untuk ATM belum bisa. Karena ATM itu bukan digital. Ya, gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk fasilitas yang ada di Trans Banyumas ini mungkin bisa diinformasikan untuk pemirsa Banyumas TV, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita Trans Banyumas itu adalah SPM dan SOP-nya terlalu tinggi memang ya. Jadi kita harus setiap hari harus menjaga kondisi kendaraan harus fit. Termasuk orangnya juga harus fit ya. Kemudian apa saja sih fasilitas yang ada di kendaraan? Itu salah satunya adalah ada CCTV. Ya, CCTV ada 4 lokasi atau 5 lokasi yang kita pasang di dalam kendaraan atau di luar kendaraan. Kemudian ada di depan dashboard atau di depan driver itu ada sensor. Sensor baik kecepatan ataupun sensor
yang langsung berkenaan dengan driver Untuk atau mengawasi begitu ya? mengawasi betul. Jadi ada beberapa sensor yang ada di depan driver. Salah satunya adalah kilometer maksimal adalah 50 km per jam. Jadi kalau driver kecepatannya lebih dari 50 km, nanti sensor itu akan mengirimkan sinyal termasuk potongan video ke bagian operasional di tempat kami di control room ya. Termasuk juga kalau driver mengantuk atau driver misalnya merokok dan lain-lain, itu langsung kita dapat notifikasi dari sensor tersebut. Oke, gitu. baik, luar biasa. Jadi itu beberapa fasilitas ya untuk di kendaraan. Jadi Betul. pemirsa juga masyarakat Banyumas jangan segan-segan atau jangan takut untuk naik kendaraan Trans Banyumas ini. Jumlah penumpang ya Pak yang sudah naik Trans Banyumas selama 1 tahun ini, Siap. mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa Banyumas TV, Pak. Oke, terima kasih. Untuk 1 tahun layanan Trans Banyumas ini jumlah penumpang sudah sekitar 1.900.000 ya, 1.935.006 orang penumpang ya. Dengan rata-rata penumpang per hari itu sekitar 5.936. Ini Pak yang pemirsa yang setiap hari naik Trans Banyumas ini rata-ratanya sekitar 5.936. Oke, baik. Kemudian itu ada segmennya, kalau pagi hari jam berapa, kemudian siang hari, sore hari itu kita bisa membedakan jam operasional atau jam ketika peak time atau sibuk dan tidak sibuk. Ya. Kemudian 1 tahun layanan ini rata-rata load faktornya itu sekitar 64,16%. Ya, ini sudah berbayar juga nih. Ya. Dari 3 koridor, koridor yang paling banyak itu ada di koridor 2, yaitu Notok Baturaden, itu sekitar 140% load faktornya, dan itu memang sedikit sekali turunnya, begitu bayar pun juga sedikit. Dari sini mungkin kita bisa menarik kesimpulan bahwa Trans Banyumas ini ya memang sudah di hati masyarakat Banyumas gitu. Ya, terima kasih untuk masyarakat Banyumas yang tetap mendukung dan tetap menggunakan Trans Banyumas dalam kegiatan sehari-hari. Oke, baik. Ya, kemudian di Trans Banyumas ini juga ada aplikasi gitu ya, Pak? Betul, betul. Aplikasi mungkin bisa diinformasikan namanya aplikasi apa? Oke, siap. Untuk aplikasi kita ada aplikasi Teman Bis, silakan di download di App Store atau di Play Store. Silakan, nama aplikasi ini adalah Teman Bis ya. Teman Bis ini sementara ini bukan sebagai syarat untuk naik, ya, hanya syarat untuk mengetahui bahwa dari aplikasi ini kita berada di mana, kemudian bis ini berada di mana, itu bisa diketahui dari aplikasinya. Jadi sebagai contoh gini, contohnya saya ada di mall atau di Rita Supermall ya, kan itu dilalui oleh koridor 2, bis koridor 2. Kita nggak usah buru-buru keluar dari mall. Jadi kita tunggu aja, kita di dalam mall, kemudian buka aplikasi ya, kemudian kita lihat posisi kita di mana, kemudian kita lihat juga posisi bis kita di mana. Nanti kalau sudah deket, baru kita keluar langsung naik. Jadi tidak usah lama-lama di halte atau di pinggir jalan. Jadi gitu. Bisa diketahui ya Pak melalui aplikasi ini. Betul, bisa. Kedepan aplikasi ini akan menjadi payment gateway atau kayak Gojek gitu, GoPay. Jadi bisa dipakai ke depannya seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Ya, kemudian nih untuk Bapak Arief, untuk upaya peralihan dari moda transportasi pribadi ke transportasi umum ini bagaimana Pak, upaya dari Dinas Perhubungan, Pak? Ya, baik. Kita upaya sangat banyak ya Mbak. Kita selain dengan Trans Banyumas, kita juga akan berupaya memaksimalkan, mengoptimalkan angkutan kota dan angkutan pedesaan yang ada untuk mendukung Trans Banyumas ini. Alhamdulillah keberadaan Trans Banyumas ini sedikit banyak itu juga membantu angkutan kota dan angkutan pedesaan yang tadinya cengep Mas ya, di apa mati suri seperti itu, jadi menggeliat lagi. Jadi memang karena animo masyarakat menggunakan Trans Banyumas tinggi, akhirnya dari orang-orang yang tidak terjangkau oleh
Trans Banyumas menggunakan angkutan kota atau angkutan pedesaan untuk mengakses Trans Banyumas ini. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi ya dengan PT KAI, dengan Balai Teknik Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan integrasi moda di stasiun dan pasar PON. Jadi memang pasar PON ini menjadi titik atau pusat integrasinya. Yang sekarang sudah berjalan ini adalah Trans Banyumas dengan Trans Jateng. Jadi orang dari Batik Raja mau ke Purbalingga bisa diturun di pasar PON, nanti beralih ke Trans Jateng. Sebaliknya dari Aji Barang juga yang mau ke Purbalingga juga bisa ke situ. Dan kita kedepannya mengintegrasikan dengan kereta apinya. Ya, jadi kebetulan di sana di stasiun kebetulan sudah dibuka akses yang sisi barat. Jadi nanti sisi barat, pintu barat stasiun itu nanti orang yang mau menggunakan Trans Banyumas keluar langsung di pintu barat mendekati pasar PON. Kita sudah mengajukan ke Kementerian Perhubungan juga untuk mengintegrasikan bagaimana integrasi ini bisa maksimal. Mudah-mudahan bisa meningkatkan. Ya, ada yang bergabung kembali bersama kami. Ya, halo, selamat malam. Ayo, selamat malam. Dengan siapa? Di mana? Untuk di Purwokerto, Mbak. Untuk Bapak Untung di Purwokerto. Oke. Iya. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Untung? Aku kapan ya, Mbak? Nggih. Aku di wisata gue gratis juga ya, Mbak. Gratis kan? gratis Sabtu Minggu ya? satu minggu. Gratis ora. Padahal kita ora Trans Banyumas gue. Oke, baik. Kapan maling kita transit. Tidak jurusan gue bayar maling apa ora? Baik. Mboten. Hitungannya kepriwe gue. Aku pengen baik Aji Barang kondangan kok. Nek motoran baik. Keluarga. Iya, baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Untung. Iya. Oke, baik. Mungkin bisa dijawab nih. Yang pertama, pertanyaan pertama. Yang bis pariwisata niku gratis, Mas. Itu memang bisnya dulu bantuan dari Kementerian Perhubungan memang. Kemudian dari Kementerian Darat, kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, Pak Bupati, saya kemudian membuat kebijakan untuk meningkatkan pariwisata. Tapi trayeknya terbatas ya, dari Banyumas ke Baturaden, itu gratis. Sabtu yang Minggu. biaya itu pemerintah daerah. Kalau yang mengenai apa tadi pertanyaannya itu untuk mungkin transit. masih untuk transit. Apakah setelah ini mau transit, setelah naik bis lalu ingin melanjutkan dan transitnya itu bayar lagi atau tidak begitu, Pak? Oke, terima kasih. Tadi menambahkan yang bis pariwisata, operasionalnya hanya Sabtu dan Minggu saja. Ya, hanya Sabtu dan Minggu. Hanya Sabtu dan Minggu saja dan itu gratis. Sedangkan untuk Trans Banyumas, untuk pembayaran itu kita kan tadi non tunai ya atau cashless ya. Itu pembayaran itu gratis untuk yang transit. Ya, jadi kalau kita misalnya nih dari Bulu Pitu mau ke Aji Barang, ya itu nanti dari Bulu Pitu itu naik bayar, nanti dapat kartu transit, kartu transit. Nanti kartu itu untuk membayar ke bis selanjutnya. Jadi hanya bayar satu kali saja. Oke, baik. Jadi begitu ya Pak Untung, untuk transit hanya membayar satu kali saja, gitu ya Pak. Oke, baik. Tapi untuk Trans Banyumas saja, Mbak. Oke, iya. Jadi integrasinya belum dengan Trans Jateng, kita belum. Itu beda manajemen. Beda manajemen belum. Yang penting hanya ini ya untuk satu transportasi. Betul, Satu transportasi. Oke, baik. Selanjutnya ini Pak, berhubung kita sudah memasuki segmen terakhir, mungkin apakah ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa Banyumas TV ataupun masyarakat Banyumas, himbauan mungkin dari Bapak Wakil Bupati sendiri ini apa, Pak? Buat masyarakat Banyumas, adik-adik siswa sekolah, jangan ragu-ragu, numpak bis Trans Banyumas itu nyaman. Baik. Nyaman, bersih, murah. Kemudian kaitannya dengan halte, sebetulnya tidak melulu CSR ya. Kalau CSR itu kan memang hanya untuk sosial. Teman-teman pengusaha di sini kan banyak nih toko-toko yang besar, ada Moro, ada Rita, ada toko laris, itu boleh membuat halte, kemudian ditulis di situ toko laris, terus kemudian Moro atau Rita gitu ya, kemudian Sampurna juga boleh.
Kalau yang penting jangan, yang saya usul nggak boleh sama Pak Bupati, kalau gambar-gambar politik nggak boleh katanya. Jadi monggo teman-teman pengusaha, teman-teman di HIPMI, di Kadin, di Apindo, kalau yang kepengen masang apa misalnya Joko Motor, kepengen bikin halte, boleh sambil beriklan di situ, gitu. Oke, baik ya. Kemudian selanjutnya untuk Pak Arief, kebijakan atau harapan kedepannya ini untuk Trans Banyumas ini seperti apa, Pak? Mungkin untuk kedepannya, fasilitasnya atau bagaimana tadi Dinas Perhubungan ini? Ya, Dinas Perhubungan terutama dalam hal ini sebagai pelaksana di sektor perhubungan dari Pemda Banyumas berupaya untuk meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat, terutama kita memberikan memfasilitasi dengan perlengkapan jalannya. Mudah-mudahan ke depan akan terfasilitasi semua di semua trayek, di semua koridor. Oke, ya baik. Kemudian untuk Pak Ipung ini selaku pengelola Trans Banyumas sendiri, bagaimana Pak harapannya mungkin untuk kedepannya, karena ini sudah 1 tahun ya Pak mengelola Trans Banyumas, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Ya, terima kasih untuk pemirsa. Saya harapkan untuk masyarakat Banyumas silakan manfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah. Monggo. Ini tidak mahal ya, cuma Rp3.900. Silakan berpindahlah dari transportasi yang mahal ya. BBM naik pasti akan pengeluaran mahal, kembali ke transportasi umum, dan kemudian kami yakinkan bahwa dengan naik Trans Banyumas semuanya aman, nyaman, dan menyenangkan ya, karena AC juga AC-nya itu juga di maksimal minimal tuh 27 derajat. Jadi kalau lebih dari itu kita yang kena denda. Kemudian semuanya bisa terkendali dengan baik karena setiap kendaraan sudah kita monitoring dari dari pusat ya, dari kantor itu. Jika ada sesuatu yang memang mencurigakan akan terdeteksi di awal ya, seperti langsung itu. Tersambung Jadi, ke tim operasional. betul. Jadi monggo masyarakat Banyumas nggak usah takut untuk naik Trans Banyumas. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Sadeo, Pak Arief, dan juga Pak Ipung yang sudah menyempatkan datang ke studio ini. Oke, terima kasih juga bagi pemirsa Banyumas TV yang sudah menyaksikan dan sudah bersama kami selama kurang lebih 1 jam ini. Nantikan lagi program kami selanjutnya. Dan bagi pemirsa Banyumas TV juga jangan lupa untuk naik Trans Banyumas ini, karena fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah jangan lupa untuk dimanfaatkan. Dan saya ucapkan juga selamat untuk 1 tahun pelayanan dari Trans Banyumas ini. Oke, baik. Saya Cecilia Putri, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.